Malam semua. Hari ini kebetulan tadi saya udah sempat mengaduk-aduk tarot kita ini. Hari malam ini saya ingin membacakan general reading untuk sio kerbau. Apa yang terjadi dalam masalah ekonomi mereka di pertengahan tahun 2021 atau habis. Nah, kebetulan saya sudah mengocok dan sudah saya tebarkan ada 8 kartu itu kembali ke hitungan Cina atau di bulan Cina itu di antara bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya kan, atau kita dimulai awal bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Jadi apa yang terjadi, kita buka. Saya dapat Two Pentacles ya kan, terus saya mendapat Three Sword, tapi Two Pentacles-nya kebalik. Terus saya mendapatkan The Empress, terus saya mendapatkan Four Sword. Kartu kelima mendapatkan The Harriet, tapi dia posisinya kebalik. Terus dari itu saya mendapatkan kartu ke-6, saya mendapatkan Page and Pentacles. Terus kartu ke-7 saya mendapatkan Temperance, tapi kebalik. Terus saya mendapatkan King Pentacles, tapi kebalik. Permasalahan dengan ekonomi yang sedang dihadapin kali ini di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November atau pertengahan tahun ini, dimana di masa untuk kalau di bulan 5 itu goge ya kan, untuk Pentacles itu masih bisa dikatakan dapat Two Pentacles ya kan. Two Pentacles itu tapi karena posisinya dia kebalik, itu harus hati-hati, ada kekhawatiran dalam ekonomi pada diri Anda di bulan Juli. Di bulan Juli itu saya mendapatkan Three and Sword, itu tegak lurus, itu mengartikan adanya patah hati, keletihan. Kalau dalam hubungan mungkin ini adanya patah hati atau adanya kekesalan atau kekecewaan. Lalu saya di bulan Agustus saya mendapatkan kartu Empress. The Empress itu menggambarkan seorang wanita di bulan ada yang namanya kebahagiaan atau keindahan. Jadi dari sisi patah hati ini, jika Anda bisa menahan emosi Anda, akan ada kebahagiaan atau perkembangan dalam ekonomi Anda ya. Kalau dalam hal percintaan harus waspada ini di bulan-bulan Juli. Di bulan Agustus adanya timbulnya kebahagiaan. Di bulan September adanya pemulihan, karena dia tegak lurus, adanya pemulihan baik dalam hubungan, suatu hubungan ataupun dalam perekonomian ya kan. Juni, Juli, Agustus, September. Lalu saya membuka dapat kartu Oktober, itu saya mendapatkan The Chariot. The Chariot itu seorang berwibawa untuk mencapai hasil, tapi karena dia terlalu yakin ya kan, maka timbul ada yang namanya kegagalan nantinya. Itu harus hati-hati ya. Kalau saya lihat ini
ego yang terlalu berarogan ya, ini harus hati-hati. Jadi sifat Anda harus, ego Anda ya, kesabaran Anda ini diuji di bulan September ya. Di bulan Oktober Anda akan mendapatkan satu berita kebaikan, atau dimana bisa ada yang namanya satu sedikit ya keberuntungan sedikit ya, agak sedikit menaik. Tetapi jikalau Anda sendiri tidak dalam hal ekonomi, kabar baik, ini akan ada perkembangan sedikit di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Di bulan Desember adanya temperate, dimana temperaturenya ini yang saya dapatkan adalah kebalik ya, kebalik. Kalau saya lihat dari sisi ini, di saat ada kabar baik ini dan keuangan Anda maju, mungkin Anda terlalu ceroboh atau terlalu nafsu, atau mungkin Anda di sini hati-hati, ada yang namanya penipuan ya, intinya manipulasi, atau orang pura-pura susah mau pinjam Anda uang, tetapi akhirnya Anda juga mungkin gak tega, Anda pinjamkan, atau Anda menggunakan orang mau pinjam uang menggunakan nama Anda. Ini harus hati-hati ya di bulan 12 dan di bulan 1 itu karena dia kebalik ya. Itu harus benar-benar hati-hati di bulan 12 ini ya, di bulan 12 Desember. Jadi di bulan Januari ini adalah seorang King of Pentacles. Ini dia posisinya kebalik. Adanya kedendaman dari seseorang, jadi menimbulkan, ini juga ada yang namanya karma ya. Kalau aku lihat di sini, aku lihat ada karma di bulan Januari. Jadi kalau kita katakan, kalau untuk lunarnya di goge gue cip gue pek gue kau gue cap gue cap gue cap gue, itu intinya dimana untuk sio kerbau, untuk masalah hal ekonomi ya, perekonomian Anda bisa dikatakan turun masing turun naik ya kan. Tetapi di balik ini hati-hati, Anda terlalu baik sama orang ya kan, harganya yang namanya Anda mungkin merasa nggak enak meminjamkan dan mengatasnamakan nama Anda. Kalau saya lihat dari ini harus hati-hati ya, ini yang bisa saya katakan. Ini aku akan lihat, ini harus hati-hati banget, karena ini banyaknya penipuan yang mungkin yang menghabiskan energi Anda, terutama energi uang. Sifat ego Anda harus diturunin, juga kekerasan dan kesabaran juga harus penuh ditekunin. Lalu saya akan membuka kartu percintaan untuk sio kerbau, yang dimana kartu yang ini saya dapatkan atau saya buat dari intuisi saya, dari intuisi saya sendiri. Maka saya akan kocok masalah percintaan di bulan 5 selalu memimpi kamu. Bulan 6 Twin Flame. Bulan 7
Ini saya bicara lunar ya. Sakit hati. Bulan 8 cinta sebelah tangan. Bulan 9 maafkan daku. Bulan 10 karma baik timbul. Bulan 11 aku masih mau berjuang. Bulan 12 maukah kau menikahiku bagi yang single. Yaitu di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Tadi yang saya katakan 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu hitungan lunar. Tetapi kalau untuk hitungan kalau untuk hitungan nasionalnya Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan Januari. Masalah perekonomian mereka, kalau mereka memiliki kesabaran untuk sio kerbau, untuk warga kerbau itu dia harus memiliki kesabaran. Nah, nanti akan ada kecerahan, dimana jangan kebingungan sendiri gitu. Jadi untuk ekonomi dia akan kembali setelah berkembang untuk di tahun depan. Itu mungkin di awal di Januari itu walaupun harus hati-hati, jangan sampai Anda kelilit utang sama orang. Kalau Anda bisa menjaga itu ya amin ya kan, itu tidak akan terjadi. Jadi Anda bisa menjaga keuangan Anda sendiri. Nah, untuk hal masalah percintaan ya kan, dalam arti kata ini kalau di bulan Juni selalu memimpi kamu. Di bulan Juli twin flame relation. Agustus sakit hati. September cinta sebelah tangan. November maafkan daku. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober maafkan daku. Oktober, November, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Aku masih mau berjuang. Ada karma baik ya di sini. Maukah kau menikahiku? Itu intinya kalau Anda ini untuk yang single, bisa dikatakan ada perkembangan yang jauh lebih baik. Bahwa satu itu kalian itu adalah twin flame relation, dimana ada karma. Jika Anda banyak berbuat kebajikan, akan ada timbulnya karma kebaikan juga, kalau aku lihat ya. Jadi hati-hati dengan cintanya segitiga. Ini ya, kalau aku lihat ini kartu yang aku dapatkan dari 3 yang aku dapatkan ini, cinta segitiga, orang tua tidak merestui, dan kabar buruk. Ini adalah kalau bagi yang sudah berumah tangga, kalian itu harus benar-benar ada saling kepercayaan, saling memaafkan ya kan. Ya, semoga itu akan jauh lebih baik gitu. Tapi jika kalian tidak bisa menerima itu, maka twin flame ini akan terpisah gitu loh. Ini bisa akibat dari mungkin karena masa lampau ya, yang masa lampau Anda itu mungkin pernah menyakiti pasangan Anda, atau orang tua pasangan Anda itu sakit hati pada Anda. Ada cinta segitiga, itu cinta segitiga mungkin bisa pada pasangan Anda atau kebalikannya juga Anda. Tetapi kalau untuk yang masih single, ini ada perkembangannya, bahwasannya itu kalau saling mempercayai dan saling ingin memiliki dan benar-benar serius, ini ada jenjang yang namanya area kepernikahan ya. Itu yang saya lihat. Gitu. Terus yang kita akan bukakan angel card yang saya buat sendiri. Angel card saya itu berbicara apa atau memberikan 3 nasihat. Ini angel card yang saya gunakan.
ya. Angel card ini yang saya buat sendiri sesuai dengan intuisi saya. Pesan moralnya apa kepada untuk warga atau sio kerbau ya. Hadirkan energi positif pada diri Anda ya. Perbaikin leluhur Anda, ibaratnya hargain leluhur Anda. Anggap saja ini semua pelajaran hidup ya. Itu yang bisa saya katakan untuk sio kerbau. Apa yang lebih dominan untuk sio kerbau ini? Unsur tahunnya apa aja? Berlaku lebih beratnya ke unsur tahun apa? Wow, kayu ya. Untuk unsur kayu ya, ini tulisannya kayu, bisa kebaca ya. Nah, unsur kayu ini unsur tahunnya kayu, kerbau kayu unsur tahun. Dan untuk elemennya, elemen sionya sendiri, elemen sio atau elemen pada terlihat dari elemen dari unsur tahun atau unsur tahun itu di kayu ya. Elemennya api. Nah, api. Jadi kalau saya lihat ini elemen api harus ada benar-benar menjaga kalian emosi diri ya. Emosi diri Anda ini harus benar-benar dijaga untuk pertengahan tahun ini ya. Jangan terlalu terbawa seperti benar-benar nggak ada berpikir panjang dalam bertindak atau berkata, menyakitin orang. Bahkan juga harus hati-hati dalam ekonomi Anda, jangan pinjamin orang atau mau meminjamkan nama Anda sendiri. Jadi sio apakah yang akan lebih berdominan di bulan Juni, Juli, Agustus, September untuk sio kalangan kerbau? Cong yang paling cong itu sio apakah yang membuat cong itu bentrokannya antara sio kerbau dengan sio apa yang lebih condongnya? Nah, kita bakal anjing. Untuk sio anjing ya kan, kalau saya lihat ini sangat cong banget dengan sio kerbau. Jadi harus hati-hati untuk sio anjing ya kan. Saya katakan Anda silakan hati-hati ya gitu, hati-hati supaya karena congnya terlalu besar ya hati-hati dalam itu berbicara, jangan menyakitin orang ya. Akhirnya tidak ada perselisihan antara kerbau dan anjing ya. Ini sio ya, bukan aku bilang binatangnya ya gitu. Jadi inilah yang bisa saya kurikulumkan atau saya rangkumkan dari hasil yang saya dapatkan ya kan. Jadi yang bisa saya ambil inti dari ini semua dari kata yang saya bukakan, untuk sio kerbau sangatlah jaga Anda punya sifat kesabaran Anda harus, dan juga harus smart atau jangan karena kasihan atau karena gengsi Anda meminjamkan uang atau memakai nama Anda, itu siap-siap saja Anda akan dirugikan dengan orang tersebut. Jadi banyak berdoa, saran aku banyak berdoa, banyak minta permohonan maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan satu lagi jalankan amal ibadah yang baik dan benar, berpikiran positif, timbulkan energi positif. Dan di sini ada pesan dari Angel adalah hadirkan energi positif pada dirimu
Terus kedua, benahilah leluhurmu, misalnya hargain leluhur masing-masing, mungkin dengan Anda atau pasangan Anda atau kebalikannya. Karena energi ini energi general, energi yang bisa terbolak-balik. Bahkan ada yang sudah mengalaminya atau yang belum mengalaminya. Ini hanya sebagai niat saya ingin berbagi karena saya mendapatkan sebuah energi general dari untuk sio kerbau di pertengahan tahun 2021 ya, dimana di tahun kerbau dalam hitungan sio Cinanya ya. Nah, jadi saya hitung di bulan Cina bulan 5, start dari bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12 Cina. Tetapi kalau untuk di bulan nasionalnya itu Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember, Januari ya kan, dan memasuki Februari itu udah mungkin udah mau Imlek ya gitu, baru tutup. Semoga apa yang saya buka hari ini, energi yang saya dapatkan hari ini sangat bermanfaat untuk Anda. Jika bermanfaat silahkan subscribe dan like. Juga saya butuh komentar untuk menambah saya wawasan, juga bisa menambah saya untuk mana kekurangan saya yang bisa saya perbaikin. Adapun kesalahan atau tidak kecocokan, saya minta maaf. Dan yang perlu saya memberi saran aja untuk sio kerbau, yaitu pas tepatnya di sio kerbau di tahun kayu elemen api. Tolong kalian harus benar-benar jaga semuanya untuk ekonomi, cinta, diperbaikin kembali ya, pendekatan pada pasangan Anda masing-masing. Tetapi untuk sio kerbau itu ada energi, kalau yang belum menikah atau masih single atau PDKT itu ada jenjang yang lebih serius atau bisa dinikahkan, atau ada pasangan Anda atau Anda akan ada ke jalur pernikahan. Kalau begitu saya sangat minta izin. Saya juga banyak terima kasih telah menonton channel saya Dewi Priscilayap. Selamat malam, semoga bermanfaat, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.